Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Taklim Angkasa di mana saya berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berkata tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, atau 34 kali, kemudian dilengkapi dengan Allah la ilaha la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan jika ada dosanya seumpama buih air laut sekalipun. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, wirid atau bacaan rutin yang mestinya kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Apa yang mesti kita baca? Ada, kalau boleh kita tawarkan, ada yang paling sedikit, ada yang sedang, ada yang paling panjang. Yang paling sedikit, minimal setelah kita melakukan sholat 5 waktu, yaitu mengucapkan, begitu kita salam kanan dan kiri, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadz-dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Jadi baca istighfar 3 kali setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil ma'asi wadz-dzunub la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Alhamdulillah. Kalau diwasal, alhamdulillah. Kalau satu-satu, alhamdulillah. Alhamdulillah 3 kali, sehingga dengan hitungan tangan kita ya 11 kali berarti 33. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Itu 33 kali. Lanjut dengan Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Selesai, baru angkat tangan doa sesuai apa yang kita mau doa. Nah, doa minimal doa
awalnya membaca hamdalah, kemudian dibacakan selawat di dalamnya, baru isi doa selesai. Hamdalah yang paling gampang, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa buat orang tua dulu, buat kita dan orang tua. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sesingkat-singkatnya. Sudah mencakup semua. Nah, ini yang paling minimal. Apabila itu kita lakukan, maka Nabi berkata diampuni dosanya. Makanya sholat itu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai yang airnya mengalir dan jernih. Setiap hari orang itu mandi 5 kali di air sungai yang jernih, maka badannya akan bersih dari kotoran. Jadi sholat 5 waktu yang dilakukan yang sempurna minimal saja. Setelah dia sholat, dia wirid tadi, maka Allah sudah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain akan menghapus dosa. 5 kali kewajiban, keharusan yang mesti dilakukan oleh orang yang mengaku beriman pada Allah kalau ingin selamat dunia sampai akhirat. Itu yang pertama. Jadi saya ulang lagi, yang pertama baca istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sama-sama 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu baru doa, dan minimal doa tadi. Kalau yang panjangan sedikit, ya astagfirullahnya sama. Setelah astagfirullah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Baru kita tambah yang tadi. Kalau yang lebih sempurna, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Barang siapa yang membaca 10 kali sama dengan dia memerdekakan seorang budak pahalanya dan diampuni dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Kemudian baca Allahumma ajirna atau Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ada yang baca 3 kali. Terserah, kalau saya anjurkan 7 kali. Ya Allah, jauhkan kami dari azab api neraka. Pelihara kami jangan sampai masuk api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Kenapa? Karena neraka ada 7. Kalau kita baru 3 mintanya, masih ada 4 lagi yang ngangak menunggu kita. Makanya saya anjurkan baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau kita jamaah, imam Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan naris salimin. Selamat semua ya Allah dari api neraka yang 7. Itu yang agak panjangan tuh. Baru setelah ajirni minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladhdallin. Baca lagi kulhu 3 kali, baca lagi surah Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Kemudian langsung ayat kursi.
Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Terusin aja kalau mau panjang. Amanar rasulu tamat. Baru setelah itu Allahumma anta Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Nah, baru masuk subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selesai tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah 100 kali atau 50 kali. Baru doa. Itu yang panjang. Jadi tergantung kita masing-masing mau pilih yang mana. Ada pilihan untuk zikir, untuk wirid, bacaan yang kita baca setelah selesai sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Umumnya orang yang agak panjang wiridnya adalah sholat maghrib dan sholat subuh. Adapun sholat yang lain pendek-pendek. Apalagi sholat zuhur. Kenapa? Karena lanjutin lagi masuk ke kantor, masuk ke pekerja, ke perusahaan, atau balik lagi ke tempat kegiatan. Jadi wiridnya dikit. Jadi semuanya kita pelajari mestinya yang panjang, yang pendek kita bisa, sehingga kita bisa tempatkan masing-masing di tempatnya. Itulah anjuran Nabi kita Muhammad SAW, tata cara wirid atau bacaan rutin setelah kita selesai sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ibu jamaah yang sudah melaksanakan akan tambah yakin lagi. Yang belum melaksanakan, yang selalu habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Allah lantas jalan langsung bangun kemana nggak tahu, Allah alam di kemana. Jadi biasakan jangan kita ikuti hawa nafsu setan. Setan sudah tidak sanggup mengganggu kita karena kita sudah sholat. Tapi diganggu lagi kita selesai sholat agar kita bangun segera, tinggalkan. Nggak usah baca wirid, nggak usah baca doa lagi. Begitu setiap hari setan mengganggu kita. Tapi alhamdulillah kalau kita sudah paham ini semua, kita tahu manfaatnya wirid dan zikir bacaan yang sudah kita lakukan pada sholat 5 waktu, insya Allah kita lakukan ini semua karena kita tahu bahwa fadilahnya buat kita, fadilahnya buat kita sendiri yang melakukan atau yang membaca wirid itu. Karena Nabi menjanjikan barang siapa yang membaca seperti itu maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah sekalian, bacaan yang sedikit atau bacaan yang banyak. Kemudian Nabi bersabda, man qala subhanallahi subhanallahi rabbiyal azimi, atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Man qala subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya, gharasat lahu biha syajaratan fil jannah. Barang siapa yang membaca tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ditanamkan baginya dengan tiap-tiap kalinya satu pohon daripada pohon surga. Surga, saudara. Karena ketika kita mengatakan maha suci engkau ya Allah, Rabb yang maha agung. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini ketika kita di dalam sholat. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, ada bacaan tasbih di sana. Dan tasbih itu manfaatnya, saudara-saudara sekalian, untuk menghapus segala kesalahan dan dosa kita.
Kemudian man qala subhana rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Barang siapa yang sering membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu bacaan di dalam salat. Makanya ketika kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada tasbih di dalamnya. Ketika kita ruku, jangan cepat-cepat. Renungkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci engkau Rabb yang maha agung dengan segala pujian-pujian kepadanya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kita mengagungkan Allah. Kemudian ketika kita dalam keadaan sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah mengatakan, betul, akulah Rabb yang maha tinggi. Akulah Rabb yang maha besar dan maha agung. Nah ini saudara, kita baca di dalam ruku dan sujud di dalam sholat, yang kemudian kita sambung dengan tasbih setelah kita sholat. Sholat inilah yang akan menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Inilah ajaran Islam yang paling enak kita lakukan ketika kita juga sudah melakukan sholat. Makanya tingkatkan saudara-saudara sekalian, wirid sholat kita. Jangan dibiasakan selesai assalamualaikum langsung kita bangun. Kata syaitan kan yang penting sudah sholat wajib, wirid kan sunnah. Itu kata syaitan saudara. Padahal Rasulullah menganjurkan kita, wirid bacaan kamu yang kamu lakukan setelah sholat, kamu akan menghapus dosa-dosa kamu. Sedangkan sholat wajib adalah baru kewajiban yang kita laksanakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudara-saudara sekalian, aturan yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi, mari sama-sama ya kita membiasakan wiridan, dalam bahasa umumnya wiridan setelah sholat 5 waktu. Dan setelah itu, jangan kita bangun langsung berjalan, baiknya lakukan sholat ba'diyah. Ba'diyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Ba'diyah maghrib ada 2 rakaat atau tambah lagi 2 rakaat jadi 4 rakaat. Kecuali asar dan subuh tidak ada ba'diyahnya, tapi ada qobliyahnya atau sebelumnya. Itu juga lakukan. Ya. Jadi peningkatan amal ibadah kita dalam sisi ibadah sholat kepada Allah, semakin usia kita semakin bertambah, ada peningkatan kualitas dan kuantitasnya gitu. Dari muda ya sekedar sholat 5 waktu bangun, dari muda sampai udah tua, sampai umur 60 tahun masih aja begitu, nggak ada peningkatan. Nah pada pelajaran ini, dengan tujuan mari kita tingkatkan ibadah kita. Kenapa? Karena semakin usia kita tua, semakin dekat kita akan berhadapan dengan Allah dan mempertanggungjawabkan semua apa yang Allah berikan kepada kita. Sehat kita, rezeki kita, panjang umur kita, dan semua akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat secara rutin, dengan melakukan wirid secara rutin dengan keyakinan, dan kita tahu faedah dan maknanya buat kita sendiri, insya Allah. Orang yang melakukan sholat 5 waktu, sekaligus dia sudah memanage dirinya secara fisik dengan gerakan sholat. Angkat tangan, takbir, ruku, itu secara fisik itu sudah bermakna olahraga dalam bahasa kitanya. Secara fisik, secara batin, secara rahasia, kita sudah menggerakkan seluruh tubuh kita, napas kita, gerak darah kita dengan sebutan-sebutan ayat-ayat suci Al-Quran. Secara hakikat kita mengetahui dan mensyukuri bahwa kejadian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau demikian, pantaslah kita kembalikan lagi kepada Allah semua yang kita dapatkan, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat masih bisa makan enak, nikmat masih bisa minum enak,
bisa segelas, bisa 2 gelas kita minum, syukurinya dengan cara melakukan sholat 5 waktu. Coba saudara, kalau nikmat kita dikurangi saja, nafas saja yang dikurangi saudara, seperti pada beberapa bulan yang lalu, kekurangan oksigen. Orang semua beli oksigen berapa tuh? 12 jam. Ya, 12 jam paling lama oksigen habis. Atau ada yang menggunakan oksigen 24 jam 3 tabung. Ya Allah, berapa satu tabung? Kalau kita mau hitung-hitung. Tapi Allah tidak menghitung kita. Diberikan nikmat sehat begitu banyak sama kita. Tapi sementara kita lupa bersyukur pada Allah dengan cara melakukan ibadah sholat. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat dengan wirid dan zikir, sebagai syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala telah kita sampaikan. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah. Kalau kamu syukuri nikmatku, aku tambah. Janji Allah, aku tambah. Wala in kafartum, tapi kalau engkau kufur, engkau tidak syukuri nikmatku, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Di akhirat, di dunia, kemiskinan yang didapat. Ditarik usaha, lancar usahanya, ditarik semua. Kalau perlu jabatannya diturunkan, dia tidak lagi punya jabatan, habis. Nah, sudah, kalau udah begitu bagaimana? Baru ingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran kita pagi ini tentang wirid dan zikir. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dulu sesi pertama. Baru saya persilakan untuk buat pertanyaan-pertanyaan sekitar masalah sholat ini aja dan wirid. Adapun yang lain nanti dulu lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.